Assalamualaikum, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran biologi. Bersama saya, Fauzia Hanum Lubis dari SMA Negeri 2 Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas tentang sel. Untuk mempermudah pembahasan kita kali ini, maka saya menambahkan peta konsep dalam pembelajaran sel, di mana yang dibahas dalam sel nanti adalah mekanisme transport pada membran, termasuk di dalamnya tentang difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Kemudian kita membahas tentang membran plasma dan organela. Di dalamnya kita akan membahas tentang organel-organel sel dan membran plasma. Dalam materi sel, kita juga akan membahas tentang perbedaan struktur sel tumbuhan dan hewan. Kita akan mempelajarinya dengan mengenal organel-organel sel. Dan kita akan memahami tentang sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Kita akan pelajari tentang ukuran dan bentuk sel. Kita mulai dari pengertian. Pengertian sel, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal yang disebut dengan uniseluler. Contohnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa. Dan ada juga makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel yang disebut dengan multiseluler. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup, dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Nah, sekarang kita lanjutkan ke struktur sel. Secara struktural, sel dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Sedangkan eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen sel dan fungsinya. Sel terdiri dari berbagai komponen yang membentuk satu kesatuan fungsional serta struktural pada makhluk hidup. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif yang merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya difusi, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh kedua, osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif merupakan perpindahan molekul atau ion yang menggunakan energi. Contohnya, pompa natrium atau kalium, endositosis, dan eksositosis. Fungsi membran sel diantaranya sebagai pelindung isi sel agar tidak keluar dari selnya.
dan mengatur molekul dalam keluar masuk sel. Komponen sel selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sama atau homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam atau heterogen. Lalu inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Komponen selanjutnya, retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menyalurkan zat-zat ke dalam sel, alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi retikulum endoplasma kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma halus adalah untuk mensintesis lipid. Komponen selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Kita lanjutkan dengan sitoskeleton. Dari namanya, sitoskeleton itu terdiri dari dua kata, yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi, sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Lalu, komponen selanjutnya, plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil yang disebut dengan kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Dan yang terakhir adalah badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat dua jenis badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Nah, sudah tidak bingung lagi kan untuk mengartikan tentang sel dan komponen-komponennya. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini bisa membantu anak murid ibu semuanya untuk memahami sel dan komponen-komponennya. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya, yaitu perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.